فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Sahih beliau. Yang kita masih pada Kitabul Iman dan pada bab la yakfi bimujarradit talaffuz bisyahadatain. Bab bahwasanya tidak cukup untuk seseorang hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Bal la budda min istiqanil qalb. Bahkan mesti harus ada keyakinan di dalam hati. Dari bab ini akhwani fillah kita ketahui bedanya keyakinan ahli sunnati wal jamaah dengan keyakinan murji'ah. Nah, demikian pula dengan keyakinan munafiqin maupun Jahmiyah. Kenapa? Karena di sisi ahli sunnati wal jamaah pengakuan iman itu harus terpenuhi padanya tiga unsur pokok. Keyakinan di dalam hati, kemudian diwujudkan dengan ucapan lisan dan amalan-amalan anggota badan. Dinukilkan ijma' oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya ketiga-tiganya harus ada. Sehingga pada bab ini kalau seorang hanya sekadar mengucapkan dengan lisan dua kalimat syahadah tapi tidak diyakini dengan hatinya, maka tidak cukup. Maksudnya tidak cukup adalah tidak cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki, zahiran wa batina, muslim secara zahir maupun batin. Walaupun kalau hukum secara zahir, nah maka apa? Seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadah dari seorang yang awalnya kafir mengucapkan dua kalimat syahadah, maka ketika telah mengucapkan seorang apa? Seorang seketika itu dihukumi apa? Dihukumi muslim secara zahir. Tidak boleh dibunuh. Nah, sebagaimana dalam kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ketika beliau berperang, ada seorang kafir yang sungguh luar biasa keganasannya. Dia membunuhi kaum muslimin yang banyak. Akhirnya Usamah bin Zaid berupaya untuk membunuh si kafir tersebut. Kemudian dia ikuti, dia serang sampai ketika terpojok dan sudah hampir diayunkan pedang untuk menghabisi si kafir tersebut, ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira kalau posisi kita saat itu, tadi sudah membunuh orang banyak,
Sekarang sudah tinggal dimatikan, mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira dalam benak kita mesti akan muncul apa? Ini orang pengen cuman apa? Enggak pengen mati, cuma takut mati, mengucapkan la ilaha illallah karena takut mati, bukan karena apa? Betul-betul iman, ya tidak? Karena apa? Tadi sudah membunuh teman-temanku banyak, sekarang gantian mau dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini cuma siasat saja biar selamat. Maka Usamah bin Zaid pun demikian dalam benak beliau. Innama qalaha khaufan minas silah. Dia hanya mengucapkan itu karena takut pedang. Akhirnya dibunuhlah orang itu. Sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah bin Zaid dipanggil. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu marah. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang kamu mau lakukan terhadap la ilaha illallah jika datang kelak di hari kiamat? Ketika ditanya, kenapa engkau membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Nah, dia Usamah bin Zaid menyampaikan alasannya, diceritakan kisahnya, kemudian kesimpulan beliau, orang tadi mengucapkan tersebut karena takut pedang. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat itu. Apa yang akan kamu lakukan kelak di hari kiamat apabila la ilaha illallah tersebut datang? Untuk menuntut kenapa engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Baik, sampai-sampai Usamah bin Zaid karena begitu sedih dan takutnya berangan-angan seandainya aku masuk Islam saat itu. Karena kalau seorang baru masuk Islam akan diberi udzur banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keislaman itu akan menghapuskan semua dosa-dosa sebelumnya. Taib. Di sini faedahnya bahwasanya awal pertama kali seorang menghukumi secara zahir. Kapan saja ada orang dari seorang kafir mengucapkan la ilaha illallah, maka seketika itu zahirnya diterima. Baru kemudian dipaparkan, dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada pembatal-pembatal yang harus dijauhi, ada konsekuensi yang harus ditunaikan. Kalau memang dia betul-betul memenuhi itu, maka dia muslim zahiran wa batinah, muslim secara zahir dan batin. Adapun kalau kemudian dia melakukan pembatal-pembatal keislaman setelah dijelaskan bahwasanya hal tersebut dilarang di dalam Islam, maka berarti diterapkan padanya hukumnya masing-masing. Taib, dan Islamnya bisa batal kemudian kembali ke dalam kekufuran. Dari yang dimaksudkan di sini, ikhwan, bahwasanya tidak cukup sekedar ucapan lisan, tapi harus ada keyakinan di dalam hati. Ini untuk apa? Untuk betul-betul diterima persaksiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafikin, orang-orang munafikin, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah dan secara zahir diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk dalam lingkup kaum muslimin. Tapi karena mereka tidak meyakininya dengan hati, Allah tidak menerimanya. Batinnya kafir, walaupun secara zahirnya mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Taib. Nah, sekarang kita ambil hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berikutnya pada bab ini. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal radifuhu ala rahil telah menyampaikan kepada kami hadis Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kausaj
Abu Ya'qub At-Tamimi, seorang thiqah tsabt. Qala akhbarana Mu'adz bin Hisham Al-Basri, dan beliau kemudian tinggal di dulu awalnya tinggal di Yaman, kemudian tinggal di Basrah. Seorang saduq, terkadang terjatuh dalam kekeliruan dalam periwayatan. Saduqun rubbama wahim. Qala haddatsani abi, yaitu Hisham berarti. Naam, Hisham Ad-Dustuwai. Taib, Hisham bin Abi Abdullah Al-Basri Ad-Dustuwai. Dan lebih bagus untuk harakatnya Ad-Dastawai bi fathid dal wa fathil mutsannah. Dan nisbah ini akhwan biasa kita dengar Dustuwai, tapi di sini faedah bagus dari Syekh Al-Ethiopi rahimahullah taala bahwasanya nisbah yang benar Ad-Dastawai dengan fathah. Nah, kenapa dinisbahkan kepada Dastawai? Karena dulu dia pekerjaannya adalah menjual pakaian yang diambil dari Dastawa, daerah Dastawa. Taib, sehingga dinisbahkan kepadanya. Jadi bukan dia berasal dari apa? Dari daerah tersebut, cuman karena apa? Suka kulakan apa? Kulakan baju dari apa? Daerah itu, sehingga dinisbahkan kepadanya. Nah, dan beliau seorang thiqah, walaupun tertuduh dengan pemahaman qadariyah, waqat rumiyah bil qadar. An Qatadah, dan ini telah berkali-kali Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, Abul Khattab Al-Basri, seorang imam yang terlahirkan dalam keadaan buta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan hafalan yang luar biasa, sehingga apa-apa yang dia dengar langsung bisa dihafal, tidak butuh untuk menulis. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah ketika mengendaki keutamaan pada sebagian kaum ikhwan, walaupun apa? Secara lahiriah ada kekurangan, tidak bisa melihat. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan ilmu. Seandainya buta begitu saja, orang pasti akan apa? Meremehkannya, tidak akan memperhitungkannya. Tapi ketika beliau buta dan memiliki ilmu yang luas, Allah sebut dia disebut-sebut, diriwayatkan hadis-hadisnya, dan merupakan salah satu murid tersahar dan perawi yang masyhur dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz bin Jabal membonceng beliau di atas suatu kendaraan. Dan ini kisahnya juga telah kita lewati dalam riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu secara langsung. Dan rahal ikhwan mayoritasnya digunakan untuk ba'ir, yaitu untuk apa? Unta. Dan pada kisah ini penggunaan yang tidak umum,
Dalam artian keumumannya ar-rahal digunakan untuk unta. Tapi pada kisah ini Nabi SAW menaiki apa? Berboncengan dengan Mu'adz. Indah ya Iqbal. Kalau kita gabungkan dengan kisah-kisah sebelumnya. Nah, beliau menaiki himar, menaiki keledai. Taib. Dan dalam riwayat yang lain, nah himar tersebut dinamakan Ufair. Yuqalu lahu Ufair. Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik. Dan telah kita lewati faidah di sini, yaitu faidah dalam apa? Menyambut panggilan. Maksudnya kami bersegera, atau saya bersegera untuk memenuhi panggilanmu dengan penuh senang hati wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulang-ulang panggilan sampai 3 kali, ya Mu'adz, ya Mu'adz. Di antara faedah diulang-ulangnya panggilan ini untuk apa? Untuk menambah intibah, untuk semakin menambah naam, yaitu apa? Seseorang agar semakin perhatian dengan apa yang mau disampaikan oleh orang yang memanggilnya. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang hamba pun, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun yang dia mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba serta utusan Allah. Mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu hamba sehingga dia tidak mengkultuskannya, mengangkatnya melebihi kadarnya, sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat Isa bin Maryam melebihi kadarnya. Abdun la yu'bad. Kita meyakini bahwasanya Muhammad itu hamba sehingga tidak boleh diibadahi. Tapi beliau hamba yang khusus karena beliau adalah Rasul yang wajib kita benarkan apa-apa yang beliau sampaikan dan kita ikuti apa-apa yang beliau ajarkan. Nah, siapa saja mempersaksikan dua hal ini, la ilaha illallah dan Muhammadun abduhu wa rasuluh, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari neraka. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari neraka. Berarti makna hadis secara mudahnya, tidak ada satu hamba pun yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh kecuali Allah akan haramkan neraka untuk melahapnya. Dan pengharaman ini telah kita lewati perinciannya. Pengharaman yang sifatnya mutlak, di mana sama sekali tidak masuk ke dalam neraka bagi orang-orang memang betul-betul murni tauhidnya dan tidak terkotori dengan dosa-dosa besar. Atau pengharaman yang dimaksud adalah pengharaman untuk kekal, dalam artian tidak akan kekal di dalam neraka. Ini bagi orang-orang dari kalangan ahli tauhid yang memiliki dosa-dosa besar dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksanya di neraka. Taib. Jadi illa harramahullahu 'alan nar, ini diingat-ingat perinciannya dua tadi. Jadi ada memang orang-orang yang sama sekali tidak terkena siksa api neraka, dan di sana ada orang-orang yang terkena siksa api neraka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala siksa pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kadar dosanya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Kemudian Mu'adz mengatakan, qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Wahai Rasulullah,
apakah aku boleh untuk mengkabarkan hal ini kepada manusia sehingga mereka bergembira? Karena ini kabar gembira, dan memberikan kabar gembira kepada sesama kaum mukminin merupakan perkara yang dianjurkan. Sebagaimana sebaliknya, ikhwan, memasukkan kesedihan, hal-hal yang membuat mereka risau, membuat galau, membuat tidak tenang, ini perkara-perkara yang dilarang. Nah, maka Mu'adz berkeinginan untuk menyampaikan hal ini kepada kaum mukminin, tapi meminta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagusnya adab dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena terkait perkara-perkara yang seperti ini butuh seorang mendapatkan bimbingan. Apakah ketika menyampaikan tersebut memang ada maslahat ataukah terkandung padanya suatu madarat? Dan ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Idzan yattakilu, jika engkau sampaikan hal ini kepada manusia, idzan yattakilu, maka mereka kalau demikian akan bersandar dengan hadis ini saja, sehingga mereka akan melemah dari sisi amalan. Karena pada sebagian manusia ketika mendengar hadis ini, yang penting apa? Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang penting diulang-ulang itu sudah selamat dari neraka. Akhirnya pada orang-orang yang lemah keimanannya akan bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, dan juga akan meremehkan dalam beramal. Padahal yang diinginkan dalam persaksian tersebut adalah persaksian yang sebenarnya. Seorang yang bersaksi sebenarnya secara benar mesti akan menunaikan konsekuensi-konsekuensinya. Mengatakan la ilaha illallah, dia pun akan memenuhi syarat-syaratnya, dan ketika mengatakan asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh juga akan menunaikan konsekuensi-konsekuensinya. Ini yang dimaksud. Maka Nabi cegah agar manusia tidak bersandar dengan dengan hadis ini saja. Fa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Kemudian Mu'adz menyampaikan hadis ini di akhir kehidupannya, sebelum datang kematian. Kenapa? Karena takut dosa. Takut dosa menyembunyikan ilmu. Hadis ini termasuk di antara dalil bolehnya menunda penyampaian ilmu sampai waktu yang memang manusia siap. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu, kalau seseorang salah dalam menyampaikan sebelum manusia siap, ikhwan, ini akan menimbulkan fitnah. Sebagaimana hadis yang masyhur atau athar yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikan hadis kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami dengan baik, apa yang mereka bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, bisa mencernanya. Apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya didustakan? Ini penting bagi para talabatul ilm, para da'i ilallah. Ketika menyampaikan harus runtut. Apalagi perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid. Kalau seseorang menyampaikan sembarangan, akan ada hal-hal yang sebenarnya seorang mungkin menginginkan kebaikan, tapi ternyata yang muncul keburukan. Contoh, antum pulang ke daerah antum kemudian langsung menyampaikan tentang perkara asma wa sifat, menjelaskan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah sifat tangan. Allah memiliki 2 tangan. Ini akan bisa geger pada sebagian manusia. Kenapa? Belum mencapai pemahaman mereka, belum memiliki dasar-dasar kaidah untuk memahami asma wa sifat yang benar. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang sudah sejak awal mereka hidup dalam pemahaman Asy'ariyah, sehingga butuh untuk seseorang menyampaikan sesuai dengan kadar pemahaman manusia. Sampaikan secara urut dasar-dasarnya sebelum seseorang menyampaikan bagian puncaknya. Di antara dalilnya ini, ikhwan,
Menunda ilmu bukan berarti apa? Menyembunyikan ilmu. Nah, kenapa? Karena tadi perkara itu untuk disampaikan terkadang butuh ada landasan sebelum itu yang harus dikokohkan. Seperti juga kawan yang marak pada masa-masa ini, seorang memahami permasalahan takfir. Nah, seseorang berbicara tentang perkara takfir, kemudian berbicara pada perkara masalah udzur bil jahl, marak. Nah, ini yang sangat disayangkan, sehingga masing-masing berbicara dengan dengan pembicaraan yang sebenarnya dia tidak mengilmui permasalahan tersebut secara menyeluruh. Padahal permasalahan ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala termasuk perkara yang pelik, karena banyak sekali gambaran-gambaran dan bentuk-bentuknya serta perincian. Tidak bisa dipukul rata. Dan kata beliau, tidaklah berbicara itu kecuali ketika darurat dibutuhkan. Nah, kemudian muncul setiap orang bertanya tentang masalah ini, padahal permasalahan-permasalahan yang lain yang di bawahnya, yang hendaknya menjadi dasar, itu dia belum kokoh badannya. Akhirnya menimbulkan banyak pembicaraan yang batil. Banyak pembicaraan yang batil. Maka ya ikhwani fillah, penting untuk kita camkan bahwasanya ilmu, mempelajari ilmu itu ada ada darajat wa manaqil wa rutab, sebagaimana telah kita lewati dari perkataan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Belajar itu ada tingkatannya, ada tahapannya. Seorang yang menyelisih tahapan-tahapan tersebut, kemungkinannya kalau dia menyengaja akan tersesat. Atau karena dia berijtihad, memiliki sarana ijtihad, kemudian menyelisih hal tersebut, akan tergelincir. Makanya butuh untuk seorang bersabar mempelajari tahapan demi tahapan. Barakallahu fikum. Di antara dalilnya ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam cegah Mu'adz untuk menyampaikan hal itu di saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah memandang manusia belum siap. Dan Mu'adz menyampaikan di akhir kehidupannya, karena beliau memandang, karena Mu'adz saat itu juga seorang alim, mujtahid, dan khawatir kalau ilmu ini hilang bersama dengan kematian beliau khawatir dosa. Nah, akhirnya beliau sampaikan di akhir kehidupannya menjelang kematian, karena takut dosa. Dan beliau pandang saat itu manusia pun sudah siap untuk untuk memahami hadis ini dengan benar. Barakallahu fikum. Ini penting akhwani fillah, apalagi di masa-masa ini di mana seseorang kalau hanya mengandalkan internet akan mencomot ilmu apa saja yang dia inginkan. Akhwan, tinggal bertanya di Google, pencarian, apa saja akan muncul. Maka sebagaimana peringatan dari para masyayikh kita akhwani fillah untuk seseorang jangan jadikan internet sebagai acuan. Tapi hendaknya seorang kembali ke majelis ilmu, belajar. Internet tidak akan mengeluarkan seorang alim satupun, tapi akan bisa mengeluarkan berbagai macam perusuh. Perusuh yang banyak akan bisa keluar dengan internet ini. Tapi untuk mengeluarkan seorang alim, tidak akan mungkin. Karena ilmu itu butuh seorang mengambil dari jalur warisan. Ilmu ini warisan dari Nabi. Kita butuh mengambil jalurnya untuk bisa mendapatkan warisan tersebut. Barakallahu fikum. Naktahi bihada, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.